Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan rencana pemerintah yang memang ingin fokus menuntaskan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024, meskipun hal itu menemui jalan yang berat. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Jumlah formasi CPNS 2024 maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini disiapkan pemerintah mencapai 2.302.543 formasi. Rinciannya untuk instansi pusat itu mendapat alokasi sebanyak 429.000 formasi yang terdiri dari 207.000 formasi CPNS dan 221.000 formasi P3K. Sedangkan instansi daerah atau pemerintah daerah sebanyak 1,8 juta formasi dengan perincian 483.000 lowongan CPNS dan 1,3 juta formasi P3K. Perincian kuota formasi P3K 2024 instansi daerah yakni untuk tenaga guru sebanyak 419.000 formasi, tenaga kesehatan 417.000 formasi, dan tenaga teknis 547.416 formasi. Jadi untuk honorer teknis menempati posisi terbanyak pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 547.000 formasi. Nah rekan-rekan, total khusus untuk seleksi P3K 2024 itu tersedia 1,6 juta formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. 1,6 juta formasi ini 100% disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Sementara untuk formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan itu mencapai 6.000 orang. Adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar pelamar umum dan fresh graduate itu sebanyak 690.822 formasi. Menpan RB Abdullah Azwar sudah menyebutkan bahwa formasi P3K 2024 yang sebanyak 1,6 juta itu 100% disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Namun beberapa formasi P3K 2024 dan CPNS 2024 yang nantinya ditetapkan sangat tergantung dari usulan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing instansi. Nah rekan-rekan, untuk pengajuan dan waktu pengajuan masing-masing instansi terkait dengan formasi P3K maupun PNS ini sudah 3 kali mengalami penundaan dan perpanjangan waktu. Terakhir itu diperpanjang hingga dengan tanggal akhir bulan Februari. Nah apakah perpanjangan sebanyak 3 kali ini menandakan bahwa kurangnya usulan formasi dari masing-masing pemerintah daerah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ataukah seperti apa? Hal ini belum diberikan keterangan secara resmi dari Kemenpan RB, namun pastinya perpanjangan itu oleh karena memang pemerintah daerah sangat minim dalam mengusulkan formasi P3K kepada pemerintah pusat. Nah sebagai contoh, untuk pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, Pemkab Lombok Tengah ini hanya mengusulkan formasi P3K 2024 karena memang ingin memberikan kesempatan bagi para tenaga honorer. Nah di beberapa pemerintah yang lain justru pemerintah daerahnya lebih mengusulkan kuota CPNS dibandingkan dengan kuota P3K. Oleh karena memang menurutnya kuota CPNS itu tidak terlalu membebani keuangan daerah dibandingkan dengan kuota P3K. Namun rekan-rekan sekalian, tetap saja meskipun pemerintah Lombok Tengah ini mengusulkan 100% formasi P3K, tetapi pemerintah daerah melalui Kepala BKD juga telah menyebutkan bahwa
tidak semua tenaga honorer itu bisa terjamin akan berubah status menjadi P3K tahun ini. Meski pihaknya telah memprioritaskan honorer daerah lewat P3K ini, tetapi memang tidak mungkin semua honorer daerah itu kita bisa tertampung semuanya lewat P3K, karena memang jumlahnya yang cukup banyak. Saat ini Pemkab setempat masih dalam proses penyusunan pengajuan formasi P3K, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan, dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok ini memang ini menjadi permasalahan dari masing-masing pemerintah daerah yang berbeda-beda di dalam memperhatikan dan mengakomodir para tenaga honorer. Jadi syukur-syukur untuk pemerintah Kabupaten Lombok Tengah itu 100% formasi usulan itu memang untuk usulan P3K, oleh karena memang tujuannya adalah untuk mengakomodir para tenaga honorer dan mengangkat tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini menjadi ASN P3K. Sementara itu rekan-rekan sekalian, dari progres penetapan nomor induk P3K tahun 2023 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara per tanggal 12 Februari itu sangat minim sekali. Data dari BKN per tanggal tersebut itu menyebutkan pengusulan atau NIP P3K 2023 yang sudah terbit sebanyak 30.787 orang. Jumlah tersebut tersebar untuk NIP P3K guru sebanyak 10.000, P3K teknis 6.000, dan tenaga kesehatan 13.000. Jadinya di luar dan sangat sedikit sekali dari jumlah yang diterima pada tahun ini, di mana jumlah progres penetapan nomor induk P3K ini masih sangat minim. Minimnya NIP P3K yang terbit itu, BKN pun sigap mengeluarkan kebijakan baru, yakni berupa perpanjangan waktu pengusulan. Jadi BKN sudah mengambil dan mengeluarkan surat edaran terkait dengan perpanjangan usulan nomor induk P3K, menyikapi minimnya progres penetapan nomor induk P3K. Kepala Humas BKN Nanang Subandi menyebutkan bahwa NIP P3K yang ditetapkan memang masih sedikit, tapi itu karena usulan yang masuk ke BKN masih sedikit juga. Dari memang hambatannya masih ada di instansi pemerintah daerah yang memang agak lambat di dalam mengusulkan usulan penerbitan nomor induk P3K. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini terkait dengan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan dan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN P3K, meskipun menemui jalan yang sangat berat, akan tetapi pemerintah mengupayakan agar seluruh tenaga honorer khususnya yang telah terdata dalam database BKN bisa diangkat menjadi P3K. Selain itu juga terkait dengan progres penetapan nomor induk P3K untuk lulusan P3K tahun 2023. Demikian, jika ada tanggapan, saran, dan komentar silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.